Selamat datang di channel Rukun Beragama. Hari ini saya ingin mencoba mengomentari chat yang berada di dalam video saya terkait tentang Yesus Simanjuntak yang menurut saya telah berbicara hal-hal yang tidak tepat, hanya untuk sekadar menjelek-jelekan agama, dan kemudian saya berusaha untuk memberikan klarifikasi dari sisi pandangan Kristen. Dan chat itu berbunyi demikian. Pak, ini sekedar informasi sederhana saja. Rukun beragama saya sangat setuju karena Muslim wajib hablum mainanas. Yang kedua, logika Bapak sangat bagus karena otak duluan diberi oleh Allah sebelum mencari agama. Jadi buat apa otak untuk berpikir, dia bilang. Maaf, dari kedua poin di atas saya rasa Bapak kurang berani mempelajari dan menafsirkan sesuai logika Bapak isi dari Injil, terutama Injil awal sebelum Paulus dan lanjut ke Al-Quran. Jadi ini jelas bahwa ini adalah seorang yang mengajak saya untuk berdebat kali ya, untuk mempelajari kitab-kitab agama gitu. Terus terang saya juga memang sudah membacanya dan sudah berdiskusi dengan banyak orang yang beragama yang berbeda, tapi ya tidak bisa seorang agama yang berbeda itu membaca kitab suci dengan cara netral. Jadi tidak ada kitab suci yang bisa dibaca secara netral. Karena kitab suci itu kan berada dalam konteks ya. Dan juga tidak ada penyingkapan Allah, pernyataan Allah, wahyu Allah yang diterbitkan ya, atau hadir itu di luar ruang dan waktu. Jadi menafsirkan kitab-kitab suci agama itu perlu waktu yang sangat panjang sekali ya. Tapi yang lebih lagi adalah kalau tidak dimulai dengan iman ya nggak bisa gitu. Jadi tidak mungkin menafsirkan agama yang berbeda itu tanpa iman yang sama gitu. Jadi kalau kita misalnya saya Kristen kemudian menafsirkan agama Islam, ya nggak bisa. Karena imannya adalah Kristen. Nanti kalau saya baca Quran, saya bukan sedang menafsirkan Quran, itu sama saja saya sedang memeriksa ini Quran benar atau tidak. Demikian juga teman-teman Islam yang mencoba membaca Alkitab, kitab-kitab suci agama Kristen, dia tidak sedang belajar Kristen karena dia tidak bisa. Agama itu tidak bisa dipelajari seperti sains, tidak bisa. Agama itu adalah didasarkan pada iman dan isi kitab suci itu walaupun dikatakan logis segala macam itu tafsirannya saja yang kelihatannya logis. Tapi isi kitab suci kalau dilihat dari pernyataan saja wahyu saja sudah jelas dia tidak logis gitu. Sudah jelas itu. Apalagi Allah yang transenden yang tak dapat dijangkau akal budi, tiba-tiba Allah yang transenden itu memberikan firman-Nya begitu. Nah, itu kan logisnya dari mana begitu. Jadi orang-orang yang berani masuk kepada studi agama-agama mesti memahami bahwa dia tidak bisa menafsirkan agama berbeda. Dia bisa mendengarkan sehingga dia bisa mengetahui keberbedaannya sehingga menolong dia lebih memahami agamanya. Jadi belajar agama-agama yang lain itu bukan akan pindah agama karena yang benar adalah supaya dia memahami yang berbeda itu dan kemudian memahami dirinya dengan lebih baik. Kemudian dikatakan lagi juga begini, selama Bapak menjaga akhlakul karimah, nah dia membaca saya itu dari pandangan Islam gitu ya. Sehingga akhirnya memang dia tidak mengerti juga, terutama hubungan dengan Tuhan dan hubungan sesama manusia. Bapak tinggal tunggu waktu saja jadi Muslim. Nah ini salah satu cara debat ya halus sekali ya, dan sepertinya ini orangnya baik gitu loh. Tapi ya mungkin juga saya tidak bercuriga gitu. Tapi ini cara-cara yang halus ya, halus ya, yang kemudian tidak mau jujur menjelaskan maksudnya apa menjadi Muslim gitu kan. Sebenarnya yang dikatakan menjadi Muslim itu orang yang berserah kepada Allah. Ya, kalau dalam Islam kan berserah kepada Allah gitu. Itu menjadi Muslim. Nah, itu kemudian kan itu biasanya sebutan Muslim itu kepada orang yang beragama Islam. Nah, orang beragama Islam yang berserah kepada Allah, kepada Tuhan itu disebut Muslim. Jadi kata Muslim itu bisa dibuat kepada siapa saja, ya, dibuat kepada siapa saja, tapi tidak berarti Muslim jadi Islam.
Ya, ya seperti itu. Jadi Muslim itu sebetulnya sama dengan Kristen. Kata Kristen kan pengikut Yesus. Ya, sebenarnya kepada orang-orang yang mengikut Yesus itu disebut Kristen. Nah, Kristen itu kan adalah orang yang berserah kepada Allah, ya, beriman kepada Allah, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kenapa berserah kepada Allah? Pada waktu Yesus mati di kayu salib, dia mengatakan teladan sebagai seorang Kristen, yaitu berserah kepada Allah. Ya, ya, Eli Eli lama sabatani, Allahku Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Artinya, dalam penderitaan yang berat sekalipun, orang Kristen itu dia tetap berserah kepada Tuhan. Tetap percaya Allah itu adalah Allah yang baik. Ya. Jadi kata Muslim dengan kata Kristen sebenarnya sama. Ya. Pengikut Kristus gitu, yang berserah kepada Tuhan, kepada Yesus, kepada Allah, sama sebenarnya. Tapi beda penggunaan kata Muslim itu biasanya itu untuk orang-orang yang beragama Islam. Tapi untuk Kristen itu, ya pengikut Kristus itu digunakan untuk orang-orang yang beragama Kristen gitu. Memang dalam Islam dengan Muslim itu katanya berbeda gitu. Tapi kalau dalam Kristen kan agama Kristen dengan pengikut Kristus itu kan sama gitu. Kristen juga seperti itu. Tapi dalam agama Islam, ya agama Islam ya, ya Islam dikatakan yang agama yang indah, yang rahmat begitu kan. Kemudian Muslim adalah yang berserah jadi gitu. Ya seperti sebenarnya ada perbedaan antara agama dan sikap beragamanya. Tapi kalau Kristen itu, ya Kristen itu tidak ada perbedaan. Dia adalah agamanya Kristen, tapi berarti yang Kristen itu adalah yang berserah kepada Allah, beriman kepada Allah, hidupnya memuliakan Tuhan, hidupnya bergantung kepada Tuhan. Jadi tidak semua orang yang mengaku beragama Kristen itu adalah seorang pengikut Kristus, atau seorang Kristen gitu. Kristen sejati kita sebutnya begitu. Nah, kalau di dalam Islam kan katakan tidak semua orang Islam itu orang Muslim, gitu kan. Nah, tapi kalau di Kristen adalah tidak semua orang Kristen, orang yang mengaku diri ya bergereja itu juga itu adalah orang Kristen. Karena Kristen sejati adalah orang yang mengikuti teladan Kristus. Itu maksudnya seperti itu. Jadi saya dicoba dikatakan saya jadi Muslim, berarti maksudnya ada dua jebakan. Yang pertama adalah dikatakan ya kalau jadi Muslim ya pasti masuk Islam gitu kan. Ini kan permainan kata saja ya, yang diada-adakan lah, mungkin bujukan halus begitu, sepertinya merendahkan agama lain tapi dengan cara halus gitu ya. Tapi kalau saya sih mengatakan ya nggak perlu lah, biasa aja jujur, kalau dialog agama itu terbuka aja gitu, katakan apa begitu. Jadi untuk saya kata-kata seperti ini memang saya mengamati banyak sekali. Tapi tidak boleh kita memanipulasi apapun dengan cara apapun untuk menjelaskan tentang agama. Harus dengan cara transparan, jujur. Terus dikatakan saya tebak Bapak akan kekeh di Kristen, tapi akan jadi Muslim setelah Nabi Isa Yesus turun ke bumi itu. Jadi dia katakan dia kan memainkan kata itu. Dia memang ya saya seorang Kristen ya kan. Kemudian akan jadi Muslim, maksudnya besar kalau Yesus datang. Ini kan jadi permainan-permainan lagi ya, permainan lagi. Saran saya mulailah berani dari sekarang karena mengawali Muslim lebih cepat, pastinya akan lebih baik daripada menunggu Yesus turun. Jadi lagi-lagi katanya dia bedakan antara Islam dan Muslim. Dia pikir saya tidak paham gitu loh. Dia pikir bahwa kalau saya jadi Muslim otomatis jadi Islam gitu. Tapi ya, dalam konteksnya kan kalau jadi Muslim otomatis jadi Islam. Tapi kalau kata Muslim ini adalah yang berserah, ya sama dengan Kristen. Jadi kalau saya tetap Kristen, saya tetap berserah kepada Kristus, kepada Allah gitu. Jadi sampai Kristus datang begitu. Jadi ini adalah permainan-permainan kata yang memang seringkali digunakan dalam debat-debat yang menurut saya sih tidak perlu begitu. Karena ingin mencoba ya mencari kesalahan orang lain, kemudian ingin menunjukkan bahwa agamanya paling konsisten. Ini kan cara-cara seperti ini. Saya sudah berkali-kali katakan agama itu nggak bisa dibuktikan gitu. Konsistensinya itu dengan iman. Terus dikatakan saran saya mulailah berani sekarang karena melalui Muslim lebih cepat pastinya akan lebih baik daripada menunggu Yesus turun. Tadi saya katakan ya. Jadi cara-cara seperti itu. Terus dikatakan lagi kesimpulannya Bapak akan sangat berguna untuk menengahi segala permasalahan di dunia. Wah, wujudannya luar biasa ini. Kemudian dikatakan lagi Al-Quran yang isinya sangat indah, ya sangat logis tadi kan Islam ya. Agama yang indah gitu kan.
Tapi dikatakan sangat logis. Nah, ini saya juga nggak yakin ya, mungkin dia kurang paham Islam juga. Ya memang, kebanyakan debat-debat di YouTube itu memang orang-orang yang tidak mengerti agama dengan baik. Mungkin fanatisme agama atau untuk kepentingan ekonomi, politik gitu ya, saya nggak tahu. Nah, apalagi dengan YouTube ini kan view-nya banyak, jadi lebih banyak kepentingannya adalah ekonomi, bukan kepentingan agama. Kalau kepentingan agama, dia memuliakan agama. Walaupun dengan cara-cara halus ini kan sebenarnya dia tidak memuliakan agama juga gitu. Karena dia menutup-nutupi gitu, sebenarnya sebenarnya ingin mengatakan dia benar gitu loh, ini konsisten seperti itu, dan dia cari-cari seperti itu, padahal nggak ada konsistensinya begitu. Sangat logis tentang cara menjaga perdamaian dunia, akhirat, dan derajat Bapa kan sangat tinggi. Wah, tawarannya luar biasa nih, supaya derajat saya sangat tinggi ya, di mana Yesus pasti Tuhan, ya, di mata Yesus, dan pastinya Tuhan Allah gitu, Subhanahu wa Ta'ala kata gitu kan. Ya memang sih dia memang mengintegrasikan ya, tapi kalau saya katakan ya jangan jelas bahwa ya Muslim ya dengan Kristen itu sama. Cuman bedanya Muslim itu digunakan untuk, pemeluk agama Islam. Bedanya begitu. Katanya kan ya apa namanya, ya orang yang berserah kan kepada Allah ya, kepada Allah kalau itu. Tapi kalau Kristen adalah pengikut Kristus. Pengikut Kristus adalah ya memang Yesus itu adalah yang taat kepada tugasnya, kepada Bapa begitu, ya. Jadi pengikut Kristus berarti dia teladan dari Yesus. Yesus Allah waktu menjadi manusia sejati, dia betul-betul hidup dalam kebenaran, ketaatan kepada firman Allah, karena dia firman. Jadi kalau orang mengikut Yesus, ya dia berserah kepada Allah. Dikatakan juga bahwa dalam Tuhan Yesus, bahwa orang yang percaya kepada pemerintahan muridnya akan menjadi satu. Jadi pengikut Kristen itu berarti adalah orang yang satu di dalam Kristus. Dia mengalami pembaharuan Kristus. Karena manusia ini berdosa, kemudian menerima Kristus, dosanya diampuni, tapi dia masih dengan penuh dosa juga. Berarti dia harus menyucikan diri. Jadi kalau dia sudah suci, dia sudah masuk surga. Tapi kan dia belum masuk surga, dia masih orang berdosa yang sudah dibenarkan. Maka dia harus mengalami penyucian-penyucian dulu. Dan orang bisa mengecap surga itu dengan pengalaman-pengalaman bersama dengan Kristus. Jadi orang Kristen yang mengalami pengalaman dengan Kristus, mengalami pembaharuan, dia sudah mengecap surga. Mengalami keindahan, mengalami dinamika hidup bersama dengan Tuhan. Dia mengalami dan dia makin berserah. Dan karena itu saya katakan debat-debat agama Kristen, ya kalau dia kata dia memang benar orang yang percaya kepada Kristus, memahami teologi, dia tidak akan menjelek-jelekan agama lain. Dan dia tidak akan memanipulasi dengan cara-cara tertentu. Karena orang bisa percaya kepada Yesus dalam Kristen itu adalah karena anugerah Tuhan. Tidak bisa orang percaya kepada Yesus, ya, hidup di dalam ketaatan kepada Allah dengan kekuatan sendiri tidak bisa. Kalau kita mau jujur, manusia itu berdosa. Tidak ada tokoh agama pun di bumi ini saat ini yang tidak berdosa. Dalam kataannya, dalam perkataannya, coba aja contoh aja. Banyak agama yang merasa diri menjadi jawaban tunggal. Tadi kan salah satunya begitu. Kalau orang mengklaim sebuah agama menjadi jawaban tunggal, dia sudah menjadi Tuhan. Jadi agamanya itu sudah menjadi, maaf ya, menjadi kalau dalam kata itu, menjadi berhala sebenarnya. Karena tidak ada agama yang menjadi jawaban tunggal. Yang jawaban tunggal itu Tuhan. Jadi bukan agamanya, apalagi institusi agama yang dibuat oleh manusia individu-individu yang berdosa. Maka tidak ada institusi agama yang sempurna. Sehebat apapun tokoh agama itu, dia tidak sempurna. Maka institusinya tidak sempurna. Cobalah periksa lah. Ya, banyak sekali kan persoalan-persoalan. Bahkan dalam persoalan-persoalan agama, isi itu banyak masalah. Kita sudah melihat wisata rohani, baik Muslim maupun Kristen, situ banyak korupsinya. Itu adalah tokoh-tokoh agama semua. Yang pergi juga adalah orang-orang yang beragama. Tapi karena memang orang yang beragama itu masih manusia berdosa, ya perlu menyucikan diri. Ya, kalau dalam Islam mereka berpuasa, terus ya dalam Kristen ya dia senantiasa membutuhkan atau meminta pertolongan Roh Kudus untuk menjalani hidup ini dengan benar. Karena Kristen mengatakan dia orang Kristen itu orang berserah kepada Tuhan. Karena setiap hari orang Kristen itu mengatakan bahwa dia tidak mampu menjalani hidup ini dengan kekuatannya sendiri. Maka dia katakan seperti doa Tuhan Yesus, Eli, Eli, lama sabatani, Eloi, Eloi, lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?
Maksudnya teriakan yang ingin bergantung terus. Dalam kesakitan seringkali orang Kristen berpikir, kesusahan, kok Allah tidak memberkati saya ya? Kok Allah tidak menyertai saya ya? Jadi jeritan iman itu adalah, biarpun apa yang terjadi Tuhan, jangan tinggalkan aku. Itu adalah orang yang berserah. Jadi Kristen itu orang yang berserah kepada Allah. Jadi tidak perlu orang Kristen menjadi agama Islam gitu. Karena Muslim dengan Kristen itu kan hanya sebutan ya, sebut arti kata yang bisa digunakan kata apa saja gitu. Nah, seperti itu. Jadi cuma kalau Muslim kan dalam bahasa Arab gitu kan, seperti itu. Kalau kita menggunakan bahasa Indonesia ya orang yang berserah, orang menjadi mentaati Tuhan, seperti itu. Jadi sekali lagi debat-debat agama menurut saya ya harus dengan jujur dan jangan terkena persaingan marketing agama. Kalau saya lihat ini taktik dagang ini, maafkan ya. Kalau yang sepertinya taktik dagang untuk mendapatkan jemaat. Dan memang di Indonesia ini agak berbahaya di sana. Karena di Indonesia ini institusi agama tuh wah begitu sangat dihormati. Di satu sisi kita bersyukur ya bahwa institusi agama itu bisa di publik. Dan dalam perumusan kebijakan publik, waduh pertarungan agama itu begitu kuat. Ya memang itu kan menjadi ketakutan orang-orang yang sekuler ya. Kalau agama yang berbeda itu bertarung di sana ya kapan bisa ada damai? Kapan negara ini maju? Makanya negara-negara yang seperti Indonesia ini sering diserang orang. Bagaimana bisa maju? Bukan gara-gara dia religius, tapi karena pertarungan memaksakan agamanya itu terus terjadi. Nah kalau agama-agama itu terus bertarung memaksakan ajaran-ajarannya di bumi Indonesia, kapan kita kerjasamanya? Kapan kita membangun bangsa ini? Tidakkah kita melihat begitu banyak orang menderita, kelaparan, begitu? Saya bersyukurlah ya melihat Prabowo dan Gibran, Presiden Prabowo dan Gibran yang membantu orang-orang miskin. Meski banyak orang yang mencela, wah jangan kasih umpan, kasih pancing. Kasih pancing gimana? Bukankah orang-orang yang punya pancing itu tidak pernah membagi hasilnya? Bukankah banyak orang-orang yang sudah sukses segala macam itu, bahkan orang-orang yang pintar itu membodoh-bodohi orang lain. Padahal seorang belajar menjadi pintar, menjadi doktor itu untuk membagikan kepada yang lain, untuk kesejahteraan. Kita ini mendapatkan kesempatan untuk belajar, untuk menjadi cerdas, untuk mencerdaskan orang lain, bukan untuk membodohi orang lain. Demikian juga tokoh-tokoh agama. Belajar agama itu dengan baik itu untuk kesejahteraan sesama. Komitmen kepada Tuhan, komitmen kepada sesama. Bukan yang mengumpulkan jemaat banyak-banyak dan kemudian hidup bermewah-mewah. Itu nggak benar. Dan ini yang menjadi persoalan. Sehingga kemudian ya pekerjaan yang paling banyak terbuka yang menjadi tokoh agama, menjadi guru agama. Jadi guru agama kan ya ada banyak kesempatan di mana-mana. Ya kalau Kristen itu gereja, kalau sekarang ya mereka jadi guru agama sekolah-sekolah. Dan itu terjadi di semua agama-agama. Jadi saya masih ingat ada seorang teman saya yang beragama Islam, ya atau disebut juga Muslim ya, berserah. Dia katakan begini, di Indonesia itu orang banyak memenuhi tempat-tempat agama, tetapi Tuhan sudah meninggalkan manusia. Kalau di Barat itu kan manusia meninggalkan Tuhan. Tapi di Barat itu banyak yang lebih bermoral dibanding orang-orang Indonesia yang memang, maafkan saya, yang katanya beragama. Apalagi kalau sudah merasa mengklaim diri agama paling benar, agama menjadi jawaban tunggal, agama yang satu-satunya jalan masuk surga. Nah itu saya juga bingung. Padahal tidak pernah agama-agama itu diminta menjadi calon surga. Atau agama-agama itu kemudian juga punya hak untuk mendapatkan kunci kerajaan surga. Di Kristen juga ada Petrus itu, kunci kerajaan surga. Nah itu maksudnya apa? Maksudnya harusnya adalah pemberitaan tentang Yesus, Mesias, Juru Selamat itu membuat orang diampuni dosanya dan bisa masuk dalam surga. Bukan bayangkan kunci seperti kunci rumah, bukan bayangkan surga itu seperti rumah. Nah istilah-istilah seperti ini kan kadang lucu begitu. Bagaimana dalam dunia yang tak terbatas itu ya, yang absolut, yang sempurna itu kita samakan dengan yang terbatas. Jadi sekali lagi ya teman-teman yang chat tadi saya katakan juga ya, berbicaralah ya dengan jujur, berbicara dengan transparan gitu. Jadi terima kasih juga untuk penghargaan kepada rukun beragama gitu. Jadi saya ingin beritahukan bahwa
Rukun beragama memang ya tujuannya seperti itu. Saya sebagai seorang peneliti ya agama dan masyarakat dan sudah meneliti cukup lama cukup lama gitu, dan seorang doktor penelitian ya. Jadi ya kalau saya berbicara ini tentunya dengan otoritas keilmuan begitu. Jadi kalau bicara tentang logis tentang ilogis ya saya tentu paham. Jadi bagaimana membedakan dan membedakan antara penelitian agama dan penelitian sains, saya bisa membedakannya. Jadi kalau ada ingin belajar ya penelitian sains, bedanya penelitian sains dan agama ya boleh ya. Karena saya lihat di video-video debat ini kebanyakan tidak membedakan ya. Dan kemudian kalau tahu agama sedikit berarti tahu semuanya gitu. Ya fanatisme yang terlalu berlebihan. Saya berharap tidak jatuhlah kepada fanatisme yang berlebihan. Kita mengasihi Tuhan, kita beragama, kita percaya kepada Tuhan, kepada Allah, itu harusnya memuliakan Tuhan. Nah, orang yang memuliakan Tuhan harusnya memuliakan sesama. Kita tidak membawa orang-orang yang berbeda itu kepada kita, kepada institusi agama. Mungkin ini paham ya. Karena kalau kepada institusi agama, kita akan terjebak persaingan marketing agama. Jadi orang-orang yang beragama itu tidak sungguh-sungguh beragama benar. Seperti orang-orang beragama Islam belum tentu Muslim, atau orang yang beragama Kristen belum tentu pengikut Kristus, belum tentu orang yang berserah mentaati Kristus, bergantung kepada Allah, bergantung kepada pimpinan Roh Kudus, menyerahkan hidupnya kepada pimpinan Roh Kudus. Nah seperti itu, bukan seperti itu, belum tentu seperti itu. Nah itulah. Jadi dan sebaiknya kita juga harusnya menjadi orang yang beragama, ya agama apapun Anda, itu memuliakan Tuhan yang Anda sembah itu. Dan kemudian juga menghormati, memuliakan sesama. Supaya kita hidup dalam dunia yang satu ini, membangun kesejahteraan bersama. Kiranya ya, bahasan tentang chat saya ini dapat dimahami. Sekali lagi, ya saya berharap juga dialog-dialog agama tidak saling mengalahkan. Ya, marilah kita memperdalam ya, iman kita dan kemudian juga bisa mendengar yang berbeda. Sehingga kita punya pengetahuan yang lebih luas dan pemahaman iman individu kita ya yang kita iman itu lebih mendalam. Terima kasih.